Hai guys, halo semua, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih sudah bergabung. Aku sekarang ada di Oslo, Norwegia. Dan sekarang udah jam 6 sore. Tapi lihat dong, masih terang. Walking in the sand like nothing's wrong. I'm just trying to write you a song. The sun is going down, I am getting wild. Just can't remember the last time you smiled. I can help staring at you. I'm fine as long as you're mine. Queen of the night, I'm falling apart. You're the missing king, I wanted you back. Kali ini ada sesuatu yang berbeda karena aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah masuk melalui direct message di Instagram, ada juga dari Facebook Messenger ataupun dari WhatsApp. Dan sebelum aku membacakan pertanyaan kalian dan menjawabnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan juga loncengnya. Terus nanti setelah kamu nonton episode kali ini, kamu share juga video ini ya. Terima kasih. Nah, pertanyaan pertama nih ya, gitu. Dari siapa ini? Aduh, nggak usah sebut nama lah ya, nanti takut malah ketahuan gitu, malah jadi nggak enak gitu ya kan. Pertanyaan pertama, ini ada yang nanya, Beb, kamu sama teman-teman kamu kayaknya seru banget ya. Makan minum terus, jalan-jalan terus juga. Kamu kerjanya apa sih? Emang Swiss gajinya gede banget ya? Semoga satu hari bisa jumpa ya Beb kalau kamu ke Indonesia. Terima kasih gitu. Terima kasih pertanyaannya. Makan minum terus, ya Emang kebutuhan juga sih ya, juga untuk kita di sini termasuk orang yang harus enjoy life gitu ya kan, karena ini juga berhubungan dengan pertanyaannya gitu, berhubungan juga dengan pekerjaan aku kerja di rumah sakit, di klinik rehabilitasi. Aku lebih ke facility management. Jadi kenapa aku benar-benar yang enjoy life banget gitu ya kan. I think about future of course, about plan and everything else gitu. Tapi aku juga harus menikmati right now gitu ya kan, the moment gitu loh. Ketika aku sama-sama teman-teman aku, ketika aku travel, terus kita juga makan minum ya benar-benar yang ibaratnya kita punya pendapatan ya kita nikmatin juga dong ya kan. Terus apalagi nih, Swiss gajinya gede banget ya. Lumayan sih, ya salah satu mungkin yang tertinggi gitu ya di dunia. Happy gitu, tapi bukan berarti gajinya ratusan juta, terus pengeluarannya juga yang kecil, enggak. Kita kan bayar pajak juga, kita ada juga bayar asuransi kesehatan, bayar sewa apartemen, bayar telepon, internet, dan segala macamnya. Terus sisanya itu ya untuk pulang ke Indonesia juga. Kalau kita nggak nabung, kan nggak pulang-pulang dong kan, nggak bisa liburan gitu maksudnya. Pertanyaan selanjutnya ada lagi, Kak, terima kasih untuk liburan seru di IG Stories kakak, aku selalu suka loh. terima kasih. Tanya dong Kak, punya haters nggak Kak? Terus bagaimana cara kamu tanggapin atau nyinyiran haters kamu? Aku jawab pertanyaannya dulu ya. Aku jawab, kakak punya haters nggak kak? Punya lah pasti gitu ya kan. Karena biar bagaimanapun kan kita kadang udah baik sama orang aja tuh masih ada aja gitu yang bilang, yang kritik kita, yang sirik sama kita. Bahkan ada juga ya kan Bahkan channel YouTube aku aja sampai ada yang komenin. gitu yang katanya udahlah nggak perlu dibahas kali ya di sini gitu. Pokoknya ya kita hadapin haters itu dengan prestasi, kita hadapi haters dengan kepala dingin. Kalaupun kita ketemu gitu ya kan, kita nggak tahu kadang kita pikir dia teman, kita pikir dia say hello, ini segala macam, mulut-mulut manis ya kan, ternyata nyinyir di belakang, ternyata ngomongin kita, ternyata menghasut orang itu biar musuhin kita. Kalau aku sih gini ya gitu, kalau dulu tuh aku berusaha yang namanya
berusaha membuktikan kalau aku tuh baik gitu ya kan, kalau gue tuh baik banget gitu ya kan ke orang. Kalau dianya yang salah, guanya yang bener, sampai bukti ini tuh screenshot dan segala macam ditunjukin. Tapi sekarang ini kayaknya udah nggak peduli lagi ya gitu, karena semakin kita mikirin apa kata orang, kita kan nggak happy. Jadi mendingan kalau udah tahu itu toxic people gitu ya kan, jauhi toxic people, saya nggak perlu lagi. Jauhi toxic people, saya nggak perlu lagi. Karena yang tahu tentang kita itu ya kita sendiri gitu, Tuhan gitu ya kan, sama orang-orang yang deket sama kita gitu ya kan. What they know about us is like a drop in the ocean, so they don't know anything about us. Jadi nggak perlu dipikirin deh gitu ya kan, jalanin hidup kamu seperti yang kamu mau gitu, karena orang tetap akan nggak pernah puas gitu tentang diri kamu gitu, akan pasti selalu ada aja yang komen gitu ya kan. Aduh, bikin gemes kalau ngomongin haters. Udah, kita minum aja dulu ya. Cheers. Hai Kak Den, aku mau curhat. Aku tinggal dan bekerja di Bandung. Aku LDR sama pacar aku dari tahun 2018. Tapi pacar aku belum ready untuk menikah, dengan alasan belum cukup uangnya, padahal aku udah berharap banget untuk pindah ke Jerman secepatnya. Oh, jadi pacarnya bule ya, say gitu. Bagaimana Kak, apa itu cuma alasan atau emang bule itu tukang PHP ya Kak? Apa aku harus putus aja? Enggak juga sih, maksudnya gimana ya, walaupun kalian udah 2 tahun pacaran gitu, kalau menurutku ya jalanin aja dulu gitu, komunikasi. Walaupun aku ngerti banget gitu ya kan, kamu pengen tinggal bareng, maksudnya pengen mungkin punya keturunan dan Pengen sayang-sayangan, manja-manjahan gitu ya kan. tapi kalau menurutku jalanin aja dulu. Apalagi kalau misalnya bule kamu itu mungkin dia lagi masih merintis karir gitu ya kan, mungkin daripada nanti kamu datang malah ekonominya mungkin belum cukup seperti yang dia bilang gitu, mungkin nanti malah nyusahin kamu juga, nanti kamu malah Makannya cuman Indomie tiap hari ya, Bo. gitu kan, kasihan kamu juga. Mungkin dia nabung pada pengen membahagiakan kamu nantinya. Jadi usahakan positive thinking aja sih kalau menurut aku, nggak perlu yang dibesar-besarkan. Karena untuk relationship sih kalau menurut aku ya kalian harus yang benar-benar komunikasi sih ya, itu penting banget gitu, bicara dari hati ke hati, from heart to heart. Seperti itu. Pokoknya jangan putus ya kan, tadi udah aku jawab ya kan. PHP sih ada lah, tapi kayaknya PHP itu lebih orang Indonesia. Kalau bule tuh ibaratnya lebih ke yang belak-belakan apa adanya. Jadi kalau dia bilang benar-benar pengen nikah tapi karena uangnya belum cukup, ya kamu percaya aja. Karena rata-rata memang kebanyakan memang kayak gitu sih. Terus apalagi ya, Kak, aku sedih banget, baru aja putus sama pacar aku. Tolong aku dong Kak, kenalin aku bule. Hari gini minta kenalin ya kan, yang udah-udah aja gue malah bermasalah. Udah nggak usah. Gitu. Kakak dulu kenal sama bule kakak, bagaimana ceritanya? Share ya Kak ceritanya. Oke, dulu kenalnya sih sebelum aku ke luar negeri, aku ceritanya dulu sebelum aku ke luar negeri, aku kenalan gitu ya, online sih gitu ya kan, melalui aplikasi cinta dan aplikasi ya saya gitu, merubah nasib bener gitu. Tapi aku nggak mau yang cuman datang ke sini doang tuh tanpa ngapa-ngapain, nggak ada kegiatan dan segala macam. Jadi aku benar-benar yang harus ada tujuannya gitu kesini. Jadi aku belajar dulu, kuliah dulu, dan aku emang mau mandiri sih dari dulu. Aku memang udah punya penghasilan sendiri, jadi aku nggak mau keluar negeri yang tanpa ngapa-ngapain. Terus setelah kuliah aku kerja sampai sekarang gitu, sampai aku punya penghasilan begitu. Terus ada lagi nih pertanyaannya,
Hai Kak, salam kenal. Aku baru aja nonton vlog Kakak. Ya emang baru ya kan gitu. Oh ya, tapi terima kasih loh udah bergabung. Mau tanya dong Kak, ceritain pengalaman Kakak dalam berteman di luar negeri. Thanks Kak. Itu, aduh, pengalaman berteman dalam luar negeri itu ya kayak di mana aja sih, ada suka dukanya, ada pahit manisnya juga gitu ya kan. Cuman kalau di luar negeri kayak manisnya itu karena kita semua merantau gitu. Jadi teman kita ya keluarga kita gitu loh. Ada sih kadang gitu salah paham, berselisih, terus sirik itu kayaknya ya memang udah dari sananya kali ya, tuh orang memang personality-nya yang toxic, yang benar-benar yang ibaratnya nggak layak gitu. Tapi udahlah, kalau aku sih biasanya kalau gitu ya, aku akan maafin orang kalau orang udah minta maaf gitu, proper story gitu ya kan, benar-benar yang minta maaf. Hai Say gitu, atau gimana, Hai Den gitu, maaf ya gue udah pernah kayak gini sama lo, gue udah pernah ngomongin lo, gue udah pernah nyakitin lo, atau gue pernah fitnah lo, itu segala macam. Tapi kalau orang udah minta maaf, gue akan maafin gitu ya kan. Tapi jangan salah gitu ya kan, jangan harap gitu ya kalau lu nggak pernah minta maaf ke gue gitu in a proper way gitu ya, benar-benar yang kayak gitu, terus seolah-olah yang kayak nggak terjadi apa-apa. Oh, never ever Never ever. ya kan gitu. Jadi benar-benar karena aku appreciate gitu ya orang yang udah minta maaf gitu ya, karena orang kalau udah minta maaf kan berarti kan dia udah merendahkan diri dia juga gitu ya kan, udah nggak mikirin perasaannya dia doang gitu ya kan, udah gitu gue udah say sorry gitu ya kan. Jadi gue appreciate gitu kalau orang udah minta maaf, gue appreciate banget gitu. Dan ya itulah salah satu suka dukanya sih gitu. Dukanya ya pernah difitnah juga, bukan ini, terus udah pernah juga dibohongin, di PHP-in, pernah ditipu, ada nggak ya gitu. Enggak sih, so far sih enggak. Kayaknya kalau nipu-nipu kayak gitu enggak, mungkin lebih ke kebohongan. Tapi aku happy banget sama crowd aku yang sekarang gitu, benar-benar I think I found the real friends gitu ya kan. Apa sih suka dukanya buat Denny hidup di Swiss? Sukanya lebih banyak dibanding dukanya. Pokoknya kalau dukanya itu ya mungkin itu dia, mungkin ada permasalahan sama teman gitu, itu termasuk yang duka ya, karena kita awalnya kan kita berteman punya etikat baik, pengen baik sama siapa aja gitu, ternyata ya itu dia, dibohongi, ditipu, diutangin, atau diomongin, difitnah gitu ya kan. Itu mungkin dukanya sih lebih ke yang itu ya gitu. Kalau masalah duka lain kayak kerjaan gitu enggak sih, I'm happy with my job gitu ya kan. Itu nggak hitungan duka sih. Terlebih lagi juga kalau sukanya itu justru lebih banyak gaji gitu. Oke ya, gaji gede, terus juga pengeluaran gede juga sih, bukan sombong loh ini ya guys, itu enggak. Jadi sukanya itu pendapatan gitu ya kan. Terus di sini aku juga yang terpenting itu I can be myself gitu ya kan, aku bisa menjadi diriku sendiri gitu, aku nggak perlu pura-pura gitu ya kan, yang harus jaim-jaim gitu ya kan, kalau ngeliat ini tetangga atau teman kerja atau apa, enggak. Kalau di sini tuh kita semua diterima, kita mau seperti apa gitu itu tetap diterima gitu, baik lo di tempat kerjaan atau di lingkungan, itu nggak ada yang kepo lo mau kawin, mau nikah, mau tinggal sama laki-laki bareng tanpa menikah, itu nggak apa-apa. Mau lo LGBT, it's okay gitu ya kan, you are accepted kayak gitu. Makanya itu yang aku suka banget tinggal di Switzerland. Terus nature-nya juga pasti ya kan gitu, benar-benar it's so beautiful. Hampir di semua sudut itu instagramable banget ya kan gitu. Terus apa lagi ya, fresh air, terus sistem gitu ya, nggak ada yang ribet gitu, birokrasi itu nggak, hampir gitu. Memang sih mungkin kadang lama, tapi semuanya tuh jelas gitu ya kan. Pertanyaan terakhir,
bagaimana kamu menghadapi teman-teman yang berbeda pendapat, latar belakang, dan prinsip. Sukses terus ya. Oh, terima kasih. Gitu. Menghadapi teman-teman kayak gitu sih sebenarnya gini ya, kalau kita benar-benar yang udah nggak bisa banget, ya udah move on aja gitu, dan nggak usah usahakan gitu ketemu seminim mungkin gitu ya kan. Kalaupun itu orang ada di satu event yang sama kamu, udah cukup senyum aja gitu, secukup senyum, nggak perlu say hello juga, karena ibaratnya kalau harga diri lu udah diinjak-injak dulunya, bro, nggak perlu tegur sapa, karena lu harus punya prinsip ya kan gitu. Kayak gue gitu, kayak aku itu misalnya kalau udah ketemu orang yang benar-benar yang udah I cannot gitu ya kan, if this is too much, ya gue akan bilang dalam hati gue sendiri gitu. Karena gue ketemu akan biasa aja, tapi gue untuk satu frame sebisa mungkin enggak. Kalaupun sampai gue harus satu frame sama ini orang, itu karena gue menghormati hostnya aja gitu, yang undang gue gitu. Tapi untuk baik lagi, untuk apa lagi, thank you, next ya kan gitu. apa perlu punya geng atau grup? Soalnya aku udah 2 kali ditanya ibu-ibu grup aku siapa. Terima kasih. Ini ibu-ibu kepo juga ya kan gitu. Kalau menurut aku sih ngegrup kalau memang kalian punya visi dan misi, dalam arti sama-sama happy gitu, sama-sama suka makan, suka minum, sama suka party, udah gitu, itu mungkin termasuk ke yang grup gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu terlalu banyak grup juga sih ya. Kayak gue berusaha masuk ke golongan mana aja, mau yang ini ada grup yang beragama, religius gitu, ada yang lebih ke yang traveling, ada ke yang suka makan minum di restoran gitu, ada yang suka ngundang-ngundang masak gitu segala. Sebenarnya ya itu dia, kita nggak perlu kalau mau dimasukin grup, kalau lo happy gitu lo komen di grup WhatsApp misalnya ya kan gitu, cerita ini itu. Tapi kalau enggak juga ya it's okay sih gitu ya kan, nggak perlu lah lo yang jalanin hidup gitu, kita nggak perlu ngegeng. Apalagi terus misalnya kalau grup yang ini ternyata ada orang yang nggak suka sama kita, ternyata kita masuk ke grup yang satunya lagi, bahkan kasihan juga yang mungkin ada orang-orang di grup yang sini yang nggak masalah sama yang ini gitu, tapi gara-gara si gue gitu atau si A ada di sini, yang satunya ada di sini, terus grup ini tuh jadi seolah-olah bersaing gitu. Itu nggak perlu banget gitu ya kan. Tinggalkan yang toxic ya, saya mendingan enjoy life aja gitu. Toh kita kan juga happy biarpun sendiri gitu ya kan, do something positive ya kan. Nah itulah pertanyaan-pertanyaan dari followers aku. Terima kasih yang udah bertanya, dan aku harap jawaban-jawaban aku cukup bikin kalian happy ya gitu. Sekarang udah sore guys, aku mau makan bentar lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa setelah kalian nonton ini tulis komen kalian gitu ya kan, tanggapan tentang video ini atau menanggapi pertanyaan atau jawaban aku yang tadi ditanya oleh netizen gitu ya kan. Silahkan tulis komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tekan loncengnya, terus jangan lupa di share gitu di grup manapun aja, terserah kalian gitu kan. Terima kasih, semoga hari-hari kalian kedepannya menyenangkan ya gitu. Terima kasih udah nonton video-video aku. Thank you for watching, bye.